Hardi Darmawan, nomor induk mahasiswa atau NIM 61014191130. Di sini saya akan menjelaskan sumber energi untuk kontraksi. Materi yang pertama yaitu kreatin fosfat. Kreatin fosfat langsung tersedia secara cepat karena disimpan dalam otot. Reaksinya Cp plus ADP dibantu enzim kreatin fosfokinase berubah menjadi kreatin plus ATP. Kemudian habis dalam waktu 10 detik untuk kegiatan yang bersifat dengan daya ledak atau kecepatan. Yang kedua, glikolisis anaerob berlangsung secara cepat tapi tidak efisien karena habis pada waktu 40-70 detik. Ketiga, menghasilkan 2 ATP per glukosa. Jika oksigen tidak cukup, maka pirufat akan diubah menjadi asam laktat atau reaksi bolak-balik. Jika oksigen mencukupi, maka pirufat akan masuk ke siklus Krebs untuk proses glikolisis aerob. Dan materi yang ketiga yaitu glikolisis aerobik. Asam pirufat yang terbentuk saat glikolisis anaerob jika oksigen mempunyai akan masuk ke mitokondria disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif sehingga terjadi oksidasi menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA masuk ke siklus Krebs. Energi yang dihasilkan 2 mol ATP dari siklus Krebs dan 34 mol ATP dari transport elektron, maka total 36 ATP. Reaksi berlangsung lambat dan efisien, cocok untuk aktivitas aerobik jangka panjang. Jadi total ATP dari glikolisis atau bahan glukosa yaitu 2 ATP anaerob ditambah 36 ATP aerob sama dengan 38 ATP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan reaksi antara dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Pertama, dekarbosilasi oksidatif atau reaksi antara akan mengubah hasil dari glikolisis 2 asam pirufat menjadi 2 asetil KOA. Satu karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2 CO2 dan mengubah 2 NAD menjadi 2 NADH. Hasil dari dekarbosilasi oksidatif atau reaksi antara yaitu 2 NADH, 2 asetil KOA, dan 2 CO2. Ini akan berlanjut ke reaksi siklus Krebs. Reaksi siklus Krebs yaitu hasil dari dekarbosilasi oksidatif yaitu 2 asetil KOA akan berikatan dengan oksaloasetat dibantu oleh enzim sintase menjadi sitrat. Sitrat akan diubah menjadi isositrat yang dibantu oleh enzim akonitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Satu karbon bereaksi dengan oksigen menjadi 2 CO2 dan mengubah 2 NAD menjadi 2 NADH. Kemudian alfa glutarat akan diubah menjadi suksinil KOA dibantu oleh alfa ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan 2 CO2 dan 2 NAD. Kemudian suksinil KOA akan diubah menjadi suksinat dibantu oleh enzim suksinil KOA menghasilkan GTP yang diubah menjadi ATP. Kemudian suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase, yaitu mengubah 2-FAD menjadi 2-FADH. Kemudian fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase yang dibantu oleh H2O. Malat kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat dibantu oleh enzim malat dehidrogenase yang mengubah 2 NAD menjadi 2 NADH. Proses lingkaran ini yang disebut siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FAD, 2 ATP, dan
4CO2. Sekian, saya Muhammad Ifatul Taif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bima Prasetyo, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang, NIM 6101419127. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang transport elektron. Tahap terakhir respirasi aerob yang menggunakan oksigen adalah rantai transport elektron. Transport elektron ini terjadi pada kristal mitokondria atau bagian membran dalam mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi perubahan NADH yang berasal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, serta FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs, yang menghasilkan NAD, FAD, H2O, dan ATP. Pada rantai ini dalam kondisi aerob, karena oksigen berfungsi sebagai asektor elektron terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan FADH akan diubah menjadi elektron dan proton. Selanjutnya elektron akan ditangkap oleh asektor yang terdiri dari NAD, FAD, ubicunion, dan juga protein sintokrom. Pada glikolisis terdiri dari 2 molekul NADH, dekarboksilasi oksidatif terdiri dari 2 molekul NADH, siklus Krebs terdiri dari 6 NADH dan 2 FADH. 1 molekul NADH terdiri dari 3 ATP, 1 molekul FADH terdiri dari 2 ATP. Maka dari proses ini glikolisis menjadi atau menghasilkan 6 ATP, lalu dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP, siklus Krebs menghasilkan 18 ATP, dan 2 FADH menghasilkan 4 ATP. Dalam proses ini jadi keseluruhannya menghasilkan 34 ATP dan ditambah dengan H2O. Lalu selanjutnya ATP akan diproses atau digunakan untuk sel dan digunakan aktivitas organisme. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan energi dari lemak dan protein. Yang pertama, lemak. Lemak merupakan sumber nutrisi yang disimpan dari tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi. Zat gizi ini menyumbangkan 60% dari total energi yang dibutuhkan pada saat beristirahat dan juga dibutuhkan dalam jumlah lebih besar saat berolahraga. Metabolisme dalam lemak terdiri dari 3 fase. Yang pertama, oksidasi. Proses merubah asam lemak menjadi asetil CoA. Yang kedua, siklus Krebs. Proses merubah asetil CoA menjadi H. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif. Proses mereaksikan H plus O menjadi H2O plus ATP. Fungsi lemak. 1. Sumber cadangan energi yang disimpan dalam tubuh. 2. Media untuk transportasi beberapa vitamin yang larut dalam lemak. 3. Membantu menekan rasa lapar dengan menghambat pengosongan pada lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Yang keempat, merupakan zat gizi yang menambah citra rasa pada makanan. Yang kelima, pembentukan sel. Yang keenam, sumber asam lemak esensial. Yang ketujuh, menghemat protein. Yang kedelapan, memelihara suhu tubuh. Yang kedua, protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, setengahnya ada di dalam otot, 1/5 di dalam tulang, 1/10 di dalam kulit, dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Metabolisme protein. Yang pertama, degradasi protein menjadi asam amino. Yang kedua, oksidasi asam amino. Yang ketiga, biosintesis asam amino.
Yang keempat, biosintesis protein. Fungsi protein. Yang pertama, zat pembangunan dalam tubuh. Yang kedua, sebagai pembentuk antibodi. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Yang keempat, membantu metabolisme tubuh. Yang kelima, memfasilitasi reaksi kimia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.